Sejarah perkembangan Front Pembela Islam di Jawa Barat ya. Jadi Front Pembela Islam atau disingkat FPI itu dideklarasikan 17 Agustus 1998 di hadapan Apel Akbar umat Islam yang berasal dari Bogor, Tangerang, Bekasi, Ciamis, Garut, Tasikmalaya, Cirebon, Madura, Banten, dan Lampung. FPI dibentuk dengan tujuan melindungi dan membebaskan umat Islam dari kemaksiatan dengan cara membina akhlak umat sekaligus memberantas sumber kemaksiatan. Ya, deklarasi itu hadir beberapa tokoh, di antaranya adalah Habib Rizik Syihab, Ki Haji Misbahul Anam, Ki Haji Zuhri Yakub, Ki Haji Cecep Bustomi, Habib Idrus Jalalul Lail, Habib Al-Mukhtar, dan Ki Haji Maksum. Dalam deklarasi itu disepakati bahwa FPI akan dipimpin oleh Habib Rizik Syihab sebagai Ketua Umum dan Ahmad Sabri Lubis sebagai Sekretaris Jenderal. Secara struktural, FPI menaungi beberapa divisi antara lain Front Mahasiswa Islam untuk bidang intelektual, Front Bantuan Hukum untuk advokasi, Front Mujahidah untuk perempuan muslimah, Front Investigasi untuk tugas intelijen, dan satu lembaga kajian strategis. FPI juga memiliki serikat pekerja karyawan di 5 pabrik yang terletak di Tangerang. FPI pun mendirikan cabang hampir di setiap kabupaten kota di Jawa Barat, karena kemaksiatan tidak hanya terjadi di ibu kota negara, melainkan juga di daerah-daerah. Dalam kurun waktu 4 tahun, 1998 sampai 2002, FPI berhasil merekrut anggota dan simpatisan sekitar 3 juta orang. Sebagai organisasi yang akan memberantas sumber kemaksiatan, acap kali FPI melakukan sweeping ke pusat-pusat hiburan, seperti diskotik dan pusat maksiat lainnya. Atas aksi-aksinya itu, sebagian umat Islam memperlihatkan sikap mendukung, tetapi tidak sedikit pula yang menunjukkan sikap menentang. Akan tetapi, secara keseluruhan, sikap FPI telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Di lain pihak, FPI pun menunjukkan sikap politik yang tegas terhadap wacana pencantuman Piagam Jakarta dalam Konstitusi Dasar NKRI. Dukungan tersebut disampaikan di forum sidang tahunan MPR tahun 2002. Sikap keras FPI pada akhirnya melahirkan kekhawatiran di kalangan pengurus dan anggotanya terhadap kemungkinan gerakan mereka ditumpangi oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, tanggal 6 November 2002, Sekretaris Jenderal FPI Ahmad Sapri di Jakarta membacakan maklumat Laskar yang menyatakan bahwa kegiatan FPI dibekukan sejak tanggal ditetapkan hingga jangka waktu yang tidak ditentukan. Cabang FPI yang ada di wilayah Jawa Barat menerima isi maklumat tersebut sambil terus membesarkan FPI dengan sikap dan perilaku yang lebih lunak dibandingkan dengan sebelum tahun 2002. Pembekuan ini pun dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi pembenahan dan pembinaan kelaskaran untuk memaksimalkan efektivitas gerakan Amak Ma'ruf Nahi Munkar serta menjaga gerakan Islam. Nah, dalam penjelasan pada buku ini, sebenarnya ingin menggambarkan bagaimana perkembangan FPI yang memang dideklarasikan di Jawa Barat, itu Bogor, dan basis-basis FPI di Jawa Barat dengan berdirinya cabang-cabang yang hampir ada di tiap kabupaten kota. Dan salah satunya adalah melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan berbagai kegiatan, namun memang pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, FPI dibubarkan dengan berbagai hal yang dianggap telah berseberangan dengan Pancasila. Namun kita akan lihat bagaimana perkembangan FPI dan dikatakan bahwasanya FPI pun berubah dari namanya, dari Front Pembela Islam, dari Front Persatuan Islam, atau dari front sebagainya itu. Namun secara tidak langsung, struktur-struktur anggotanya masih tetap ada. Hanya saja lembaga yang namanya itu dibekukan. Nah, kita akan lihat bagaimana perkembangan FPI selanjutnya dalam bentuk organisasi dan perkembangan atas tujuan dan visi yang telah ditetapkannya.